Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai conditional sentence. Apa itu conditional sentence? Ya, conditional sentence adalah merupakan sebuah kalimat pengandaian. Jadi kalau kita mau berandai-andai dalam bahasa Inggris kita pakai conditional sentence. Oke, contohnya adalah if he calls me, I will come to him. Ya, jika dia memanggil saya, maka saya akan datang kepadanya. If he calls me itu adalah subclause atau anak kalimat. Kalau I will come to him itu adalah main clause-nya atau induk kalimatnya. Begitu ya. Nah, macam dan polanya. Seperti apa macam dan polanya dari conditional sentence? Itu ada 3. Yang pertama ini adalah tipe 1 atau bisa dikatakan future possible. Ya, future sendiri masa depan, possible itu adalah mungkin. Jadi kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Bisa iya, bisa tidak, maksudnya begitu. Bisa terjadi, bisa tidak. Nah, seperti apa rumusnya? Ada if, ada simple present ditambah dengan present future. Di mana simple present ini rumusnya adalah verb 1 atau verb 1 ditambah SES, ya. Itu yang positifnya. Kemudian present future itu adalah shall atau will ditambah dengan verb 1 atau be. Begitu ya. Kalau nggak ada kata kerjanya, verb satunya kita ganti dengan be gitu. Oke, seperti apa contohnya? Langsung aja. Contohnya, I will be happy if you come to my house. Ya. Oke, I will be happy, ya, itu sesuai dengan present future-nya karena if-nya taruh di belakang, maka present future-nya di depan. Kemudian if you come to my house itu adalah if ditambah simple present-nya. Oke, kita bisa cek dari rumusnya. I will be itu present future, kemudian if you come, come-nya verb 1. Faktanya seperti apa? Possibly atau mungkin, ya. Bisa iya, bisa tidak, mungkin terjadi. Jadi kalau contohnya itu kita buat faktanya menjadi you possibly come to my house. Kamu mungkin aja datang ke rumahku. Ya, bisa datang, bisa enggak, kayak gitu. Ya. Possibly, ada kata possibly-nya, ada kata mungkinnya. Oke, yang kedua, tipe yang kedua adalah present impossible. Ya. Present itu saat ini, impossible itu tidak mungkin. Jadi kejadian yang tidak mungkin terjadi saat ini, gitu. Jadi kemungkinan yang bisa sesuatu yang tidak mungkin terjadi saat ini, gitu. Oke. Jadi kemungkinan yang tidak bisa terjadi saat ini. Contohnya if ditambah simple past ditambah dengan past future. Simple past masih ingat ya rumusnya, kata kerja pakai kata kerja kedua. Terus kalau misalkan nggak ada kata kerjanya kita bisa pakai where. Sedangkan past future kita bisa pakai rumusnya adalah should atau would ditambah dengan verb 1. Nah, kalau nggak ada verb satunya kita ganti dengan be, gitu. Contohnya, if you are my best friend, I will treat you. Jika kamu adalah teman terbaikku, aku akan mentraktir kamu, gitu. Nah, di sini ada kata where karena dia nggak ada kata kerjanya. Dan will treat you sesuai dengan past future-nya. Faktanya itu harus berkebalikan dari contohnya dan harus berupa simple present, gitu ya. Jadi jika kamu adalah teman terbaikku, aku akan mentraktir kamu. Jadi apakah aku mentraktir kamu? Tidak. Jadi faktanya I don't treat you, aku tidak mentraktir kamu. Itu dalam bentuk simple present. Oke. Tipe yang ketiga adalah past impossible. Ya, past itu lalu, impossible itu tidak mungkin. Jadi kejadian yang tidak mungkin terjadi di kemarin, gitu. Jadi seseorang berandai-andai tapi faktanya kemarin itu sudah nggak mungkin, gitu. Nah, oke. Seperti apa rumusnya? If ditambah past perfect ditambah dengan past future perfect, gitu ya. Kita lihat seperti apa rumusnya past perfectnya dulu. Oke, had ditambah dengan verb 3, ya. Kalau nggak ada verb 3-nya kita ganti apa? Been, begitu. Oke, had ditambah verb 3 atau been.
Sedangkan past future perfect harus ada should would-nya ya, karena itu ciri dari future. Should atau would ya, gabungan tadi tambah perfect ditambah have ditambah verb 3 atau been. Begitu. Oke, kita lihat contohnya. If I had studied well, I would have gotten good score. Oke. Had studied sesuai had ditambah verb 3, studied past perfect ya. Kemudian would have gotten itu would have ditambah verb 3 sesuai dengan past future perfect. Nah, kemudian faktanya itu harus berkebalikan ya. Jika saya belajar dengan baik, saya akan mendapatkan nilai yang baik. Faktanya saya mendapatkan nilai yang baik? Tidak. Faktanya saya tidak mendapatkan nilai yang baik dan itu harus simple past gitu. I didn't get good score. Jadi kemarin tuh sudah ketahuan bahwa nilai saya itu jelek gitu. Oke, sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat.